Di depan 8 miliar netizen nasional, saya melakukan siaran langsung untuk mengajarkan cara menipu. Polisi yang melihat tidak hanya tidak menangkap saya, mereka bahkan memberi saya banyak hadiah. Bahkan para pemimpin tinggi pun mendukung saya untuk terus menipu dan mengumpulkan 1 miliar yuan. Hanya karena semua yang saya tipu adalah para penjahat hukum. Para penipu telekomunikasi menyerah. Hanya dalam 3 kata saya, penipu yang mengaku sebagai Qin Shi Huang saya jebak hingga rugi 2.900 yuan. Bahkan gembong narkoba besar, saya bujuk untuk beralih jual ubi panggang. Sebelumnya, saya hanyalah seorang streamer yang tidak terkenal di internet, hingga saya menerima telepon yang menandai penipuan. Halo, Pak, setelah kami periksa, ada catatan transaksi luar negeri sebesar 200.000 yuan. Apakah ini transaksi Anda? Saat itu, saya hanya bisa heran. Penipu zaman sekarang sangat tidak profesional. Mereka tidak melakukan investigasi latar belakang dulu. Saldo kartu saya dan akun kredit saya hanya 5 yuan. Di saat yang sama, puluhan netizen di ruang siaran langsung saya menonton kejadian itu. Melihat situasi itu, saya pun memulai aksi. Kesempatan emas seperti ini jangan sampai terlewatkan. Saya menjawab dengan serius. Ya, itu transaksi saya. Ada masalah? Penipu di ujung telepon terdiam sejenak. Mungkin berpikir saya sedang membual. Tapi dia tidak menyerah. Dia melanjutkan dengan skenario. Halo, Pak. Ini adalah transaksi besar luar negeri. Kami perlu memverifikasi informasi transaksi Anda. Saat itu, saya mulai menunjukkan kemampuan akting saya. Dengan suara rendah, saya tertawa kecil. Tidak kusangka, penyamaran saya akhirnya terbongkar oleh kalian. Lalu saya langsung mengubah suara, menjadi suara laki-laki yang tajam. Kak, tidak kusangka, perdagangan senjata kita di luar negeri ternyata terbongkar. Apakah ada mata-mata di organisasi kita? Penipu di ujung telepon langsung bingung. Apa maksudnya? Perdagangan senjata? Jangan-jangan ini benar-benar bos besar mafia. Di saat yang sama, jumlah penonton di ruang siaran langsung terus meningkat. Komentar pun bergulir dengan cepat. Streamer benar-benar jago, memang harus kamu. Streamer, melihat jumlah penonton di ruang siaran langsung sudah mencapai 200.000 orang. Saya merasa senang, lalu saya semakin bersemangat dalam berakting. Dengan suara rendah saya berkata, karena informasi sudah bocor, kita hanya punya satu pilihan, menghabisinya. Kemudian saya mengubah suara menjadi suara perempuan. Kak, jangan gegabah. Bagaimana kalau dia hanya seorang penipu? Penipu di ujung telepon langsung tegang. Ternyata ada orang ketiga. Saya lalu menirukan suara peluru diisi ke pistol. Tak lama, suara tembakan terdengar sangat nyata. Penipu di ujung telepon mulai gemetaran. Dengan suara ketakutan, dia berkata, "Bos, saya sungguh tidak tahu Anda membeli senjata di luar negeri. Itu bukan urusan saya, semua ini Anda sendiri yang katakan." Saya mengubah suara lagi, kali ini menjadi suara pria kasar. Kak, tidak peduli dia penipu atau bukan. Karena dia sudah tahu tentang senjata kita. Kita harus menghabisinya. Penipu sudah sangat putus asa. Dia tidak menyangka ada orang keempat. Dengan suara hampir menangis dia berkata, "Bos, dengarkan penjelasan saya. Saya hanya ingin menipu sedikit uang. Saya tidak tahu apa-apa soal yang lain." Saya menahan tawa, dan dengan suara dingin berkata, "Perintahkan hacker untuk melacak alamatnya. Jika dia ada di dalam negeri, kirim orang untuk habisi dia. Jika di luar negeri, kirim tentara bayaran. Pastikan semuanya bersih, jangan tinggalkan jejak." Mendengar saya berkata akan mengerahkan hacker untuk melacak alamatnya, penipu itu langsung terjatuh dari kursinya. Dia yang sebelumnya sudah mendapat untung besar dari penipuan, tidak menyangka akan terkena batunya. Dia tahu bahwa dirinya ada di dalam negeri, bahkan di kota yang sama. Hacker melacak alamatnya pasti mudah sekali. Jika alamatnya diketahui, maka akibatnya, memikirkan itu, penipu itu dengan wajah ketakutan bangkit dari lantai. Dengan hampir menangis, dia memohon, "Bos, tolong jangan gegabah. Saya hanya penipu kecil saja. Tidak pantas Anda mengeluarkan tenaga besar untuk saya." Saat itu saya mengganti suara lagi. "Kak, jangan biarkan dia menutup telepon. Saya hampir menemukan alamatnya." Suara kelima pun muncul. Penipu hampir putus asa. Dari suara telepon, dia menyadari, hacker sepertinya hampir melacak alamatnya. Penipu itu ketakutan dan langsung menutup telepon. Dia terjatuh dari kursinya dan terduduk di lantai. Bernapas tersengal dengan keringat dingin di dahinya. Beberapa saat kemudian, dia mulai sadar. Dengan tangan gemetar, dia mengambil ponselnya dan memanggil 110. "Halo, ini dari Biro Penegakan Hukum Kota. Ada yang bisa kami bantu?" "Halo, saya seorang penipu. Saya sudah menipu beberapa orang sebelumnya. Sekarang saya ingin melapor. Ada orang yang membeli banyak senjata dan menggunakan hacker untuk melacak saya. Katanya mau membunuh saya. Tolong tangkap saya sekarang." Petugas penegak hukum pun bingung. "Halo, saudara warga, saya sarankan jangan bercanda seperti ini. Serius, saya benar-benar serius.
Di mana alamat kantor polisi kalian? Saya akan datang sekarang. Tolong tahan saya, kalau bisa. Hukum saya selama mungkin. Di sisi lain, saya melihat penipu itu memutuskan telepon. Saya tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Sepertinya, mental para penipu zaman sekarang memang lemah. Padahal saya belum mengeluarkan jurus andalan saya. Kalau kemampuan seperti ini saja, berani-beraninya menipu lewat telepon. Saat itu sebuah suara muncul. Sistem anti penipuan telah berhasil diaktifkan. Selamat kepada pengguna karena berhasil mencegah penipuan telekomunikasi. Hadiah, 5 juta yuan. Serta kemampuan mata kebenaran dan mulut kejujuran. Wah, serius ini, apakah saya baru saja mendapatkan sistem seperti di novel? Saya segera membuka ponsel dan masuk ke aplikasi bank. Benar saja, ada 5 juta yuan yang muncul begitu saja. Lalu saya membuka panel sistem untuk memeriksanya. Mata kebenaran, ketika diaktifkan, bisa mendeteksi semua informasi dan rahasia lawan. Mulut kejujuran, ketika digunakan pada seseorang, orang tersebut tidak dapat berbohong dalam waktu tertentu. Wah gila, itu artinya siapapun lawan saya. Kami dari Biro Penegakan Hukum Kota. Tolong buka pintunya. Apa yang terjadi? Kenapa penegak hukum mencariku? Jangan-jangan ini jenis penipuan baru? Saya sedang kekurangan konten. Apakah ini kesempatan emas untuk siaran langsung lagi? Saya segera mengambil kamera dan membuka pintu. 2 penegak hukum berseragam berdiri di depan saya. Salah satu dari mereka langsung menunjukkan identitasnya. Saya segera mengaktifkan mata kebenaran. Identitas kedua orang itu langsung terlihat jelas. Mereka benar-benar penegak hukum. Saya terkejut. Saat saya masih kebingungan, Wakil Kapten Lusong langsung menghampiri saya. Dia menjabat tangan saya. Terima kasih, Pak Lu. Baru saja seorang penipu melapor sendiri. Dengan wajah ketakutan, dia datang ke kantor kami. Dia mengakui semua penipuannya. Setelah kami selidiki, Anda sama sekali tidak meninggalkan kota. Dan tidak ada aliran dana besar yang mencurigakan. Selain itu, kami menemukan, penipu itu telah melakukan lebih dari 10 aksi penipuan dalam beberapa waktu terakhir, dan mendapatkan keuntungan lebih dari 10.000 yuan. Saat ini, dia sudah kami tahan. Polisi di sampingnya mengeluarkan bendera penghargaan. Terima kasih atas kerjasama Anda melawan para penipu. Kami kesini untuk memberikan penghargaan. Wah, gila, saya bahkan tidak menyangka situasinya akan jadi seperti ini. Penipu itu sampai ketakutan dan menyerahkan diri. Netizen di ruang siaran langsung heboh. Semua orang memuji saya habis-habisan. Kapten Lu menepuk bahu saya dan berkata, kesadaran anti penipuan Anda sangat luar biasa. Adik, kamu telah melakukan hal yang luar biasa. Kamu bahkan berhasil membuat penipu menyerahkan diri. Kasus seperti ini baru pertama kali kami temui. Saya berdiri tegak dan memberikan hormat kepada mereka. Ini memang sudah seharusnya saya lakukan. Setelah mengantar mereka pergi, saya langsung menutup siaran langsung. Saya melihat sekeliling kamar saya. Selain peralatan siaran langsung dan tempat tidur, tidak ada barang lainnya di sini. Sekarang saya adalah seorang miliarder kecil. Rasanya tidak perlu tinggal di tempat ini lagi. 2 jam kemudian, di kantor penjualan Tiandu Garden, ruangan penuh sesak dengan orang-orang. Banyak orang membawa brosur properti, dan berjalan mondar-mandir sambil melihat sekeliling. Suasana sangat ramai dan meriah. Direktur penjualan, Yang Dongyu, berdiri di atas panggung, memegang mikrofon dan berbicara dengan percaya diri. Dia terus memuji perumahan ini, mengenai fasilitas, lokasi, dan desain mewahnya. Saya pun menjadi sedikit tertarik dengan promosi dari direktur penjualan ini. Namun, membeli rumah adalah keputusan besar. Untuk memverifikasi kebenarannya, saya langsung menggunakan mata kebenaran pada Yang Dongyu. Yang Dongyu, usia 38 tahun. Jabatan, Direktur Penjualan Tiandu Garden. Rahasia, perumahan Tiandu Garden tidak sebagus yang dia katakan. Dia melebih-lebihkan untuk menjual properti ini. Rahasia kedua, dia adalah pecandu judi. Dia telah kehilangan seluruh hartanya. Rumahnya telah digadaikan dan dia berutang puluhan juta. Dia juga memiliki hubungan tidak pantas dengan staf wanita di sana. Rahasia ketiga, dia menyewa banyak orang untuk pura-pura jadi pembeli. Setiap orang dibayar 100 yuan untuk sehari. Melihat informasi ini, saya langsung terkejut. Tidak kusangka, orang yang terlihat rapi dan berjas ini adalah sampah masyarakat. Saya menggunakan mata kebenaran untuk memeriksa orang-orang di sekitar. Ternyata, lebih dari 80% dari orang-orang di sana adalah orang bayaran. Beruntung saya memiliki mata kebenaran. Kalau tidak, jika saya tertipu oleh Yang Dongyu, kerugiannya akan sangat besar. Selain saya, ternyata, ada beberapa calon pembeli rumah yang tidak tahu apa-apa. Jika mereka benar-benar membayar uang muka, uang itu pasti akan sulit dikembalikan. Saya harus mencari cara untuk mengungkap Yang Dongyu. Saat itu, Yang Dongyu masih berbicara di atas panggung, dan terus memuji keunggulan perumahan ini. Kata-katanya berhasil memengaruhi banyak calon pembeli. Sementara itu, para pendukung yang disewa olehnya, atas isyarat matanya,
mulai bertepuk tangan dan bersorak. Saya bayar tunai, di mana saya bisa gesek kartu? Jangan rebutan dengan saya, berikan unit terbaik untuk saya. Saya mau beli 10 unit. Dengan kerjasama Yang Dongyu dan para pendukungnya, suasana di lokasi menjadi semakin ramai. Banyak calon pembeli yang tidak tahu kebenarannya mulai mencari staf penjualan. Saya keluar dari kerumunan, melihat Yang Dongyu yang terus berbicara kepada orang-orang, dan langsung mengaktifkan kemampuan mulut kejujuran. Kemudian saya dengan sengaja bertanya, saya terlambat datang. Tadi saya tidak mendengar dengan jelas. Bisa tolong jelaskan lagi dengan detail? Yang Dongyu tidak menyadari ada yang salah. Dengan tersenyum, dia berkata, baiklah, saya akan menjelaskan kembali keunggulan perumahan kita. Pertama-tama, jarak perumahan ini ke pusat kota hanya beberapa puluh kilometer. Halte bus terdekat hanya perlu ditempuh dengan berjalan kaki selama setengah jam. Kalau Anda tidak bangun jam 6 pagi untuk bekerja, maka dengan waktu macet dan lampu merah, Anda baru sampai pusat kota. Saat waktunya makan siang. Setelah mendengar ini, ruangan langsung menjadi hening. Semua orang menatap Yang Dongyu dengan ekspresi terkejut. Yang Dongyu masih tersenyum. Di sisi lain, seorang staf penjualan segera membisikkan peringatan. Pak Yang, apa yang Anda katakan? Mendengar ini, Yang Dongyu melihat reaksi orang-orang, dan tiba-tiba dia sadar. Apa yang baru saja saya katakan? Kenapa saya mengungkapkan isi hati saya? Staf penjualan segera mencoba mengatasi situasi. Pak Yang hanya bercanda, maksud beliau adalah ingin menyampaikan, kita harus memiliki kebiasaan tidur lebih awal dan bangun pagi. Melihat reaksi Yang Dongyu, saya menahan tawa. Mulut kejujuran ini benar-benar luar biasa. Agar Yang Dongyu tidak menyadari sesuatu, saya langsung melanjutkan dengan bertanya, Anda tadi bilang, perumahan ini dikelilingi gunung dan air. Maksudnya apa? Mendengar pertanyaan saya, Yang Dongyu langsung menjawab tanpa berpikir panjang. Dikelilingi gunung artinya ada bukit tandus di sebelahnya, dan ada banyak makam di bukit itu. Dikelilingi air artinya ada saluran air kotor di sampingnya. Setelah dia selesai bicara, Yang Dongyu langsung menyadari ada yang salah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Orang-orang di bawah panggung tertegun. Staf penjualan di sampingnya dengan panik menarik lengan Yang Dongyu. Yang Dongyu sendiri terlihat bingung, kaget dengan apa yang baru saja dia katakan. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang sedang saya katakan? Staf penjualan segera mencoba memperbaiki situasi. Pak Yang hanya bercanda. Bukit di sebelah bukan bukit tandus. Rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan wisata. Dan saluran air di sebelah juga bukan saluran kotor. Itu adalah saluran buatan. Setelah itu, staf penjualan buru-buru memberikan sebotol air kepada Yang Dongyu. Yang Dongyu meminum air itu untuk menenangkan dirinya. Dia mencoba menggerakkan bibirnya ke atas dan ke bawah. Tidak ada masalah, kan? Saya jelas bisa mengontrol apa yang saya katakan, kan? Saya melanjutkan bertanya. Pak Yang, Anda tadi bilang, perumahan ini memiliki area hijau yang sangat luas. Apa maksudnya? Karena kebiasaannya, Yang Dongyu langsung menjawab dengan santai. Area hijau apa? Itu cuma omong kosong. Area hijau di sini sebenarnya adalah tempat parkir terbuka. Tempat parkir itu dihitung sebagai area hijau. Setelah dia berkata demikian, Yang Dongyu benar-benar tidak tahan lagi. Dia bahkan menamparkan dirinya sendiri di depan umum. Apa yang terjadi pada saya? Kenapa saya terus mengatakan yang sebenarnya? Para calon pembeli yang sebelumnya tertarik membuka mata lebar-lebar. Apa yang dia katakan? Benarkah dia adalah orang yang disewa pengembang untuk menjual rumah ini? Atau jangan-jangan dia mata-mata dari perusahaan pesaing? Saya bisa merasakan emosi orang-orang mulai memuncak. Saya melanjutkan pertanyaan ke Yang Dongyu. Jadi, apa benar fasilitas perumahan ini sesuai dengan janji sebelumnya? Kali ini Yang Dongyu tidak langsung menjawab. Dia mengulang skrip yang sudah dia siapkan. Di dalam pikirannya, kali ini pasti aman, pikirnya. Dengan senyuman, Yang Dongyu menjawab, mana ada benar atau tidak? Itu semua hanya omong kosong. Ada satu toko serba ada di depan. Itu sudah disebut fasilitas lengkap. Semua perumahan saat ini seperti itu. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, saya langsung bertanya lagi. Lalu bagaimana dengan janji renovasi mewah standar tinggi? Ah, lupakan. Renovasi mewah apa? Kami hanya menyewa tukang lokal. Tukang renovasi kami adalah tim serabutan. Tidak ada standar kualitas. Materialnya juga kami beli dari pabrik kecil dengan kualitas buruk. Harganya sangat murah. Lalu kami pasang label sebagai merek impor. Dan selesai. Begitu Anda membayar uang muka dan menandatangani kontrak. Nanti kalau ada masalah, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Dongyu terus berbicara panjang lebar. Namun, ketika dia selesai, baru dia menyadari dia telah mengatakan yang sebenarnya lagi. Staf penjualan di sebelahnya hampir menangis panik. Melihat reaksi para calon pembeli di bawah panggung. Banyak yang tadinya sangat berminat, langsung merobek kontrak mereka. Beberapa bahkan meremas kertas mereka, dan melemparkannya ke arah Yang Dongyu. Melihat kekacauan mulai terjadi, Yang Dongyu mencoba menenangkan situasi.
Dia mengambil mikrofon dan hendak berkata bahwa itu semua hanya lelucon. Jangan pergi. Semuanya, katanya. Namun, apa yang keluar dari mulutnya malah, cepat pergi dari sini. Kalian semua. Pergi sekarang. Kalau saja saya tidak punya banyak utang. Dan istri saya tidak memaksa saya bekerja. Saya tidak akan berdiri di sini menjual rumah kepada kalian. Setelah mendengar itu, orang-orang di lokasi semakin marah. Seseorang bahkan langsung naik ke panggung dan melemparkan air ke wajah Yang Dongyu. Staf penjualan di sampingnya tampak sangat marah. Jadi, kamu sudah punya istri? Saya pikir kamu orang sukses. Ternyata kamu penuh dengan utang. Kalau begitu, kenapa setiap kali kita ke hotel, kamu selalu pilih hotel bintang 5? Kamu ini pura-pura kaya tapi aslinya miskin. Dengan kondisi seperti ini, kamu masih berani selingkuh. Staf penjualan itu marah sampai wajahnya memerah. Dia melepas sepatu hak tingginya dan langsung melemparkannya ke arah Yang Dongyu. Pada saat yang sama, para pendukung yang disewa pun mulai kehilangan kesabaran. Melihat kekacauan ini, mereka berpikir, kemungkinan besar Yang Dongyu tidak akan membayar upah mereka hari ini. Hei, Yang, bayar dulu gaji kami hari ini. Melihat situasi yang semakin kacau, proyek perumahan ini bisa dibilang sudah hancur. Saya pun berbalik dan pergi, menyembunyikan jasa dan nama saya. Sesampainya di rumah, saya sedang bersiap membuka siaran langsung ketika sebuah notifikasi dari platform belanja muncul. Mereka memberikan saya kupon belanja senilai 10.000 yuan. Saya langsung menyadari bahwa ini pasti trik promosi lagi. Ini pasti ada tipuannya lagi, pikir saya sambil melihat ponsel yang secara otomatis membuka halaman belanja. Halaman tersebut menunjukkan bahwa kupon tersebut bisa digunakan untuk memilih produk di halaman promosi. Namun, jelas sekali, platform belanja itu tidak akan membiarkan saya menggunakan kupon 10.000 yuan begitu saja. Pasti ada trik agar saya harus mengajak puluhan hingga ratusan orang untuk membantu menurunkan harga. Dan bahkan setelah itu, mungkin masih gagal. Tiba-tiba, ide brilian muncul di kepala saya. Puluhan hingga ratusan orang mungkin gagal. Tetapi bagaimana jika saya meminta ratusan ribu penonton di siaran langsung saya untuk membantu?